Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, Sapa Jabar kembali menyapa Anda. Hari ini saudara, kita akan membahas sesuatu yang tentunya sangat penting, yaitu sekolah rakyat. Ini merupakan sebuah inisiatif pendidikan alternatif yang hadir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Bagaimana sebetulnya kegiatan sehari-hari di sekolah rakyat, siapa yang mengajar, dan seperti apa sebetulnya kurikulum yang digunakan? Apakah benar pembelajaran dilakukan tanpa ruang kelas formal? Dan tentunya yang paling penting, bagaimana sekolah rakyat ini bisa menjadi harapan bagi anak-anak yang mungkin tidak bisa menikmati pendidikan formal secara penuh. Untuk itu saudara, pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Ada Direktur Poltekkes Kota Bandung, Bapak Suharma. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Ini sudah masuk minggu ketiga. Betul. Sejak 14 Juli, betul ya, Pak? Betul, ya? betul. Anak-anak sudah mulai kegiatan belajar mengajarnya di Poltekkes, Sekolah Rakyat Poltekkes. Betul. Tapi mungkin masih banyak yang belum tahu, Pak. Ini kan program yang sungguh digaung-gaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, begitu ya. Sebetulnya apa sih Pak sekolah rakyat? Apa yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah-sekolah yang lainnya? Oke, jadi sekolah rakyat ini merupakan gagasan Presiden Prabowo yang dia ingin memuliakan kaum yang tidak mampu, anak-anak kaum yang berada di kategori tidak mampu. Baik. Kalau istilah kita itu adalah miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Nah, mereka itu akan diberikan pendidikan yang unggulan. Biasanya kalau pendidikan yang unggulan itu kan untuk orang yang punya uang. Ke atas, betul. Menengah ke atas. Nah, Presiden menginginkan untuk menuju Indonesia emas itu agar kaum yang berada paling bawah itu mempunyai pendidikan yang baik. Oleh karena itu, melalui sekolah rakyat, mereka itu calon-calon siswa atau siswa itu diberikan pendidikan gratis. Seluruh sarana fasilitas pendidikan termasuk asrama, termasuk seragam, termasuk peralatan tulis, semuanya dijamin oleh pemerintah. Baik. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa belajar dengan tenang, yang nanti suatu saat mereka akan menjadi pemimpin yang berhasil atau menjadi orang yang berhasil, sehingga Indonesia Emas 2045 itu tidak hanya wacana, tapi bagian daripada realisasi yang bisa dicapai melalui sekolah rakyat. Jadi bisa dibilang pemerataan juga pendidikan berkualitas. Betul. Ini juga bisa didapatkan oleh masyarakat atau anak-anak, siswa-siswa menengah ke bawah atau tadi miskin ekstrim begitu ya Pak ya? Betul, iya. Oke. Ya, tujuannya paling utama adalah Presiden ingin mempercepat penanganan kemiskinan dengan cara apa? Memutus transmisi kemiskinan. Seringkali Pak Presiden menyampaikan jangan sampai ada ketika orang tuanya jadi pemulung, anaknya jadi pemulung. Kalau dalam teori itu ada budaya kemiskinan. Nah, keinginan Presiden itu kita putus rantai kemiskinan sehingga anak itu harus menjadi orang yang sukses. Baik. Sehingga akan mengangkat derajat lalu martabat orang tuanya. Itu harapan yang saya kira sangat mulia sekali, sehingga orang yang tidak mampu itu, kalau kata Presiden itu bisa tertawa, bisa gemuyu karena dia punya masa depan yang lebih baik. Baik, menarik. Ini adalah pendidikan berkualitas yang diberikan pada siswa-siswa miskin ekstrim begitu ya Pak ya. Betul. Ini konsepnya boarding school, betul ya Pak ya? Betul. Kalau begitu apa saja sih Pak kegiatan dari siswa-siswa sehari-harinya di dalam asrama boarding school tadi, selain tentunya KBM ya Pak ya? Betul. Jadi yang pertama kita sudah menyiapkan kurikulum. Kurikulum itu termasuk kegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan sehari-hari itu ya memang namanya boarding school ya. Itu semua siswa ada di
di sekolah, ya di sekolah itu mulai dari bangun pagi sampai tidur itu ya memang harus mengikuti jadwal yang sudah ada. Pagi-pagi mereka itu bangun pagi lalu menjalankan ibadah. Ibadah sholat subuh, lalu mereka belajar mengaji di masjid, lalu setelah itu mereka bersih-bersih, sebelum bersih-bersih mereka berolahraga, lalu makan sarapan pagi, setelah sarapan pagi ada upacara, setelah upacara lalu berkegiatan sesuai dengan kurikulum formal yang nasional, ada, kurikulum nasional. Nah setelah keluar dari sekolah mengikuti kurikulum nasional, mereka ada kurikulum boarding. Nah kurikulum boarding inilah yang nanti akan mengantarkan mereka sesuai dengan talentanya. Nah, sesuai talentanya karena mereka itu ada talent mapping terlebih dahulu. Sebelum masuk ya? Sebelum masuk itu ada talent mapping. Jadi ini akan memudahkan para pendidik di sekolah rakyat itu untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, jadi di boarding itu mereka belajar tentang kedisiplinan, lalu belajar tentang toleransi. Yang saat ini mereka belajar tentang percaya diri, yang paling utama ini untuk calon pemimpin masa depan itu mereka harus percaya diri. Terkait dengan bekerja bersama dengan teman-temannya. Dan paling utama ini yang membedakan dengan sekolah lain itu, mereka itu bisa belajar mandiri. Karena setiap siswa itu nanti akan diberikan satu laptop ya untuk alat belajarnya, yang di dalam laptop itu ada aplikasi sekolahku. Aplikasi sekolahku itu setiap modul pembelajaran di kurikulum nasional itu dimasukkan ke situ. Jadi si siswa itu dengan bimbingan dari pengasuhnya itu bisa belajar mandiri menyelesaikan modul-modul yang diberikan ketika mereka belajar di kelas. Itu di waktu tadi aplikasi sekolahku ya Pak? Betul. Ya? Itu di waktu saat KBM atau di luar KBM? Di luar KBM. Di luar KBM. Di luar KBM. Jadi ketika KBM mereka belajar di dalam kelas, lalu setelah keluar itu selain mereka itu belajar melalui ekstrakurikuler, juga belajar mandiri. Ada pemantapannya lagi gitu ya Pak ya. Ini menarik sih Pak. Sudah masuk minggu ketiga, kemudian KBM atau kegiatan sekolah rakyat ini berjalan. Kita juga ingin tahu seperti apa tantangannya Pak ya. Kita akan bahas, tapi usai jeda Pak ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih berbincang terkait bagaimana pelaksanaan sekolah rakyat. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Pak Soeharma, beliau ini adalah Direktur Poltekkes Kota Bandung. Pak, kita lanjutkan ya. Tadi bagaimana kemudian ada keunggulan-keunggulan sekolah rakyat dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Dan ini diperuntukkan bagi mereka, masyarakat dan juga siswa-siswa yang tergolong miskin ekstrim begitu ya. Kita ingin tahu nih Pak, artinya kan dari latar belakang dari siswa ini kan kalau yang tadi Bapak bilang adalah mereka yang golongan miskin ekstrem. Tantangannya seperti apa Pak sebetulnya ini 3 minggu berjalan? Saya pikir saya melihat tantangannya luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu awalnya berada di lingkungan yang tidak teratur. Ini mohon maaf ya, tidak teratur. Ketika tidur suka-suka, mau dimanapun, mau kapanpun, mau tidak tidur seharian pun, itu habit kebiasaan mereka di awalnya di rumahnya seperti itu. Nah, sementara sekarang pindah ke
boarding school, di mana diatur semuanya. Ya, itu terkait kedisiplinan, terkait bagaimana menghargai orang dan seterusnya. Ini memang tantangannya luar biasa sekali. Ingin mencoba menanamkan kebiasaan yang dulu dia ada di di rumahnya yang serba tidak teratur, atau mungkin juga dibiarkan oleh orang tuanya, mau begadang sampai malam, mau tidurnya malam, bangunnya juga kapanpun. Itu kita ini tentunya tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu, ini perlu ada perhatian yang sangat luar biasa, dan menanamkan, perlu ada metode atau cara untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baru itu di asrama. Itu tantangan yang luar biasa. Lalu yang kedua tantangannya itu terkait masalah fisik. Baik. Ya, mereka itu kemarin sebelum masuk ke sekolah rakyat itu dicek kesehatannya. Ternyata luar biasa. Memang ini menggambarkan fenomena masalah yang disebut miskin. Baik. Itu mereka, mohon maaf ya, dari 100 yang ada, muridnya itu 9 itu setelah mereka terdeteksi itu anemia, kekurangan darah. 9 orang ya? 9 orang itu. Artinya ya memang situasinya ya memang menggambarkan di awal mereka itu orang yang tidak mampu. Baik. Lalu ada juga ketika dites fisik dengan lari 1,6 kilo itu sepertiganya dari 100 sampai 30 itu tidak sampai tuntas. Artinya fisiknya itu sangat lemah. Baik. Ya, mungkin karena masalah asupan gizi, bahkan ada yang beberapa orang yang asupan gizinya kurang. Ini tantangan yang luar biasa tentunya bagi pengelola sekolah rakyat. Ya, dan luar biasa gagasan ini itu ya kita memberikan hak anak untuk berkembang dengan masuk ke sekolah rakyat itu tidak hanya dari sisi kognitif, tapi juga dari sisi fisiknya itu akan dibenahi. Seperti yang tantangan paling utama lagi, saya menemukan beberapa anak itu yang numerasinya itu, literasi numerasinya itu kurang. Jadi penjumlahan 2 digit aja tidak bisa. Poltekkes adalah sekolah rakyat tingkat SMA ya Pak? Betul, betul. Padahal udah tingkat SMA. Ya, kalau saya tes kemarin ada ke beberapa anak 2 digit, 12 tambah 12 berapa masih belum. Itu tantangannya sangat luar biasa sekali tentunya bagi guru-guru. Tapi tentunya ini menjadi kesempatan bagi guru-guru termasuk negara hadir untuk mereka. Itu gagasan sangat luar biasa saya kira. Ini kalau di sekolah umum mungkin tidak sampai terdeteksi seperti itu. Jadi selain mereka itu di kurikulum yang formal nasional, mereka itu diberikan tambahan-tambahan pembelajaran untuk menguatkan, baik dari sisi kognitif maupun dari sisi perilaku. Baik, padahal tidak dipungkir ya Pak ya, masyarakat atau anak-anak dengan yang tergolong dengan masyarakat menengah ke bawah atau bahkan miskin ekstrim ini memiliki potensi yang besar untuk kemudian menjadi pemimpin dan segala rupa. Tapi tadi ya tidak dipungkiri habit-habit, lalu juga mungkin nutrisi ini juga kurang, dan disinilah diharapkan bisa godok lah ya untuk tadi tujuan dari Poltekkes tadi. Ini menarik juga Pak, bagaimana tadi masih secara kognitif ada yang belum bisa numerasi dan lain sebagainya. Kalau begitu dengan tujuan sekolah rakyat tadi Pak yang kemudian ingin menciptakan generasi-generasi unggul begitu ya. Apakah ini masih optimis bisa kemudian dicapai? Saya kira pendidikan itu tujuannya adalah untuk itu. Justru itu. Jadi ya Pak justru ya? untuk itu, untuk yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mempunyai wawasan yang luas dari aspek kognitif, ya
harus itu, dan itulah tantangannya. Saya kira pendidikan harus mengarah ke sana. Kalau memang sumber anaknya itu yang sudah pintar-pintar, guru itu udah tidak ya, perlu Pak, ya? lagi capek-capek. Justru yang menjadi tantangan itu mereka itu kondisi seperti itu, habitnya seperti itu, lalu kondisi kognitifnya, lalu literasinya seperti itu, yaitu tantangan kita bersama. Dan saya mempunyai keyakinan secara perlahan dipersiapkan melalui kurikulum yang baik, itu akan jadi orang pada masa yang akan datang. Baik. Kita juga penasaran, Pak, dengan kemudian nanti seperti apa respon masyarakat dan juga orang tua terhadap anak-anak mereka yang belajar di Poltekkes. Kita akan bahas usai jeda. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait bagaimana pelaksanaan sekolah rakyat sehari-hari. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, ada Pak Suharma. Beliau ini adalah Direktur dari Poltekkes Kota Bandung. Kita lanjutkan, Pak, tadi bagaimana kemudian itu justru esensinya ya dari sekolah rakyat, bagaimana mengolah sumber daya dari yang mungkin biasa-biasa saja atau terbelakang menjadi sumber daya unggul Indonesia. Untuk Indonesia Emas 2045. Untuk Indonesia Emas 2045 sesuai dengan visi-misi Presiden. Kita juga ingin tahu, Pak, seperti apa sih kalau dari sisi logistik, bagaimana penyediaan seperti alat tulis, buku, dan juga kebutuhan-kebutuhan belajar lainnya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa segala sarana prasarana itu disiapkan 100% oleh pemerintah. Jadi dari mulai seragam. Jadi mereka itu akan disiapkan seragam 8 style. Baik. Iya, luar biasa ini. Selain itu mereka akan diberikan untuk sarana belajar itu 1 orang 1 laptop. Karena berbasis aplikasi sekolahku. Lalu juga terkait pemberian makanan ya, tentunya yang bergizi. 3 kali sehari ditambah 2 kali snack. Baik. Nah, ini juga menjadi perhatian. Ditambah juga sarana prasarana perlengkapan pembelajaran. Ya, buku-buku juga disiapkan, selain juga buku yang ada di modul, juga buku secara fisik itu diberikan atau disuplai oleh Dikdasmen. Jadi secara perlengkapan. Lalu juga peralatan di asrama, semuanya sudah tercukupi, sampai mesin cuci pun disiapkan supaya mereka dengan tenang, dengan tenang untuk belajar. Ya, disiapkan mesin cuci, lalu perlengkapan mandi dan seterusnya, untuk tempat tidur dipersiapkan. Artinya hal itu sudah tidak perlu dikhawatirkan baik untuk siswa maupun orang tua, begitu ya, Pak? Tidak perlu khawatir. Baik, Pak, ini 3 minggu berjalan, apakah ada kisah-kisah inspiratif, Pak? Dan juga mungkin yang seru yang sudah terjadi, Pak? Iya, ini luar biasa. Saya menemukan atau melihat itu. Yang pertama, yang setelah menginjak 3 minggu ini, ketika saya tanya anak-anak itu mau pulang tidak. Bahkan ada yang sakit. Maksud wali asuh itu mau didekatkan dengan orang tuanya. Lalu dia menolak. Bu, kami di sini saja. Di sini lebih enak. Karena kalau di rumah mungkin tentunya situasinya lain, kondisinya berbeda. Lalu secara ketentuan, sekolah juga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mengunjungi anak-anaknya. Memang ada juga anaknya yang sampai 3 minggu ini yang belum dijenguk ada.
Mungkin karena tidak punya biaya untuk datang ke asrama. Bahkan saya menemukan ada dua ibu bapak ya, orang tuanya itu yang berjalan kaki. Ya, kalau di Kota Bandung dari Cidadap ke Dago kan lumayan agak jauh, ya sekitar berapa kilo. Itu hanya ingin menjenguk anaknya. Ini luar biasa, dan anaknya menyampaikan sangat senang ya mendapatkan sarana prasarana dan kesempatan untuk maju. Ini luar biasa, dan intinya kita tidak memisahkan dengan orang tua, tapi kita atur waktu kunjungannya. Tapi ya kadangkala kalau karena mungkin situasi kondisi orang tuanya yang bekerja terus menerus tidak ada waktu, memang ada beberapa anak yang belum dikunjungi selama 3 minggu ini. Jadi itu luar biasa sekali. Tapi artinya terlihat bagaimana semangat para siswa dan juga orang tua untuk bagaimana anak-anak mereka bisa lebih baik begitu ya, belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah rakyat. Pak, kalau untuk anak-anak yang belajar di sekolah rakyat, bagaimana sih Pak proyeksinya anak-anak yang belajar di sekolah rakyat nanti untuk melanjutkan pendidikan mereka setelah lulus? Oke, ini harapan pemerintah, harapan presiden tentunya. Mereka itu fokusnya harusnya itu adalah untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Artinya karena ada Inpres nomor 8 dan pendidikan tinggi sains dan teknologi itu dilibatkan di situ, dan diharapkan anak-anak ini bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang bonafit, yang terkenal. Supaya apa? Supaya nanti harga jual ketika mereka bekerja itu ya tentu salarinya, gajinya lebih tinggi. Nah kalau lebih tinggi, baik jadi manajer dan seterusnya, ahli dan seterusnya, diharapkan nanti akan bisa mereka itu mengangkat harkat derajat orang tuanya. Dan yang paling penting yang ditanamkan oleh wali asuh, oleh guru-guru kepada mereka itu harus anak itu bangga terhadap orang tuanya. Jadi kebanggaan terhadap orang tua itu sangat ditanamkan. Walaupun kita tahu bahwa mereka itu dari orang tua yang termarginalkan atau tidak mampu. Tetapi walaupun prioritasnya melanjutkan ke pendidikan tinggi, itu bagi yang talentnya itu untuk bekerja tentunya diarahkan juga untuk bekerja. Bahkan di talent itu ada yang ingin jadi olahragawan, dan seterusnya itu sesuai dengan talent mapping ya, yang juga talent dilakukan mapping ya, yang Pak. tadi itu. Itu jadi fokusnya perguruan tinggi, tapi ketika talentnya juga ada mau bakat bakat tertentu ya kita akan dorong arahkan ke sana. Terakhir mungkin Pak, singkat saja Pak, harapan ke depan bagi keberlangsungan dan juga tentunya pengembangan sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ya, tentunya sekolah rakyat ini program dan gagasan yang luar biasa. Dari presiden yang ingin memuliakan dan memutus rantai kemiskinan, ya tentunya berbagai pihak stakeholder, ya pemerintah daerah, masyarakat, yang tentunya dan orang tua, tentunya harus kita bersama-sama untuk mensupport, mendukung potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang sekarang sedang sekolah di sekolah rakyat itu. Dan ketika semua bisa mendukung itu, maka cita-cita dari anak itu insya Allah bisa tercapai. Tadi ya, memutus mata rantai kemiskinan, mencapai generasi emas yang kemudian dari berbagai belahan ini ya Pak ya, apa sih namanya, kalangan begitu ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Suharma atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Lancar-lancar selalu, semoga tadi tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai, manfaatnya juga bisa dirasakan untuk Indonesia emas 2045. Terima kasih banyak. Sekali lagi Pak, kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.